Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirfulaiza dari mahasiswa D3 Keperawatan UGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang keperawatan medikal bedah 2 dengan judul materi tindakan keperawatan pada gangguan pemenuhan keseimbangan suhu tubuh. Materi saya yaitu tindakan keperawatan pada gangguan pemenuhan keseimbangan suhu tubuh. Yang A, pemasangan cooler blanket. Yang B, pemasangan warmer blanket. Konsep suhu tubuh. Suhu tubuh adalah suatu keadaan baik panas atau dingin pada suatu substansi. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkaran luar. Suhu tubuh normal 36 derajat sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama ada usia, yang kedua aktivitas, 3 hormon, 4 lingkungan. Selanjutnya, pengeluaran panas dari dalam tubuh. Yang pertama ada radiasi. Radiasi adalah pengeluaran panas dalam bentuk inframerah. Yang kedua, konduksi. Konduksi adalah akibat kontak dengan suatu benda. Yang ketiga, konveksi. Konveksi adalah akibat gerakan udara. Yang keempat, evaporasi. Evaporasi adalah penguapan dari dalam tubuh. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada suhu tubuh. Yang pertama ada demam, kedua hipotermia, 4 yang ketiga hipotermia. Selanjutnya, yang pertama demam. Demam adalah kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Dalam demam menandakan adanya penyakit atau kondisi lain di dalam tubuh. Gejala dan penyebab demam. Gejala demam. Yang pertama sakit kepala, kedua berkeringat, 3 menggigil, 4 lemas, 5 nyeri otot, dan 6 kehilangan nafsu makan. Penyebab demam. Yang pertama, penyakit infeksi seperti infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang kedua, penyakit yang menyebabkan peradangan kronis seperti rheumatoid arthritis. Yang ketiga, menerima beberapa jenis imunisasi seperti difteri dan tetanus. 4. Menerima obat. Pengobatan demam. Demam dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal tersebut dapat diatasi dengan beristirahat, minum air yang cukup, dan mengonsumsi obat penurun demam seperti paracetamol. Selanjutnya, yang kedua ada hipertermia. Hipertermia adalah keadaan suhu tubuh seseorang yang meningkat di atas rentang normalnya, menurut Nicknock tahun 2007. Gejala dan penyebab hipertermia. Yang pertama, gejalanya. Gejala hipertermia 1. Suhu tubuh lebih dari 38,5 derajat Celcius. Yang kedua, rasa gerah, haus, dan lelah. Yang ketiga, pusing. 4. Lemah. 5. Mual. 6. Sakit kepala. Penyebab hipertermia. Yang pertama, peningkatan suhu tubuh yang ada di lingkungan. Yang kedua, produksi panas dari dalam tubuh, misalnya akibat aktivitas berlebih, krisis tiroid, atau keracunan obat seperti obat antikoligenetik, obat MDMA atau metilen dioksimetamfetamina, dan obat simpatomimetik. Yang ketiga, ketidakmampuan tubuh untuk membuang panas, misalnya karena tidak mampu memproduksi keringat. Pengobatan hipertermia. Yang pertama, beristirahat dari aktivitas yang sedang dilakukan. Yang kedua, berteduh agar terhindar dari sengatan panas. Bila perlu, berteduh di ruangan yang sejuk dan memiliki aliran udara yang baik. Yang ketiga, minum air putih atau minuman elektrolit. Namun hindari mengkonsumsi minuman yang terlalu dingin karena dapat menimbulkan kram perut. Yang keempat, mengompres kepala, leher, muka, dan bagian-bagian tubuh yang mengalami kram menggunakan air dingin. Yang ketiga, hipotermia. Hipotermia adalah kondisi saat temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu tubuh normal, yaitu di bawah 38
5 derajat Celcius. Gejala dan penyebab hipotermia. Gejala hipotermia yang pertama, kulit pucat dan terasa dingin ketika disentuh. 2. Mati rasa. 3. Menggigil. 4. Kaku dan sulit bergerak. 5. Penurunan kesadaran. 6. Sesak napas hingga nafas melambat. 7. Jantung berdebar hingga denyut jantung melambat. Penyebab hipotermia. Yang pertama, terlalu lama berada di tempat dingin. 2. Mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. 3. Terlalu lama mengenakan pakaian basah. 4. Terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Selanjutnya, pengobatan hipotermia. Yang pertama, upaya penghangatan. Untuk seseorang dengan hipotermia ringan, cukup dengan menutupi tubuhnya dengan selimut dan menawarkan air hangat untuk diminum. Yang kedua, penghangatan melalui udara menggunakan oksigen yang dilembabkan melalui masker oksigen dapat menghangatkan saluran udara dan membantu peningkatan suhu tubuh. Baik, selanjutnya kita masuk kepada asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh atau hipotermia. Asuhan keperawatan pada klien Nona NN dengan gangguan pemenuhan kebutuhan keseimbangan suhu tubuh hipertermia di RSUD Bangkinang. Pengkajian biodata, nama klien, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, status perkawinan, alamat, suku dan bangsa, masalah KDM, diagnosa medik dan tanggal pengkajian. Selanjutnya, keluhan utama klien yaitu klien mengatakan badannya terasa panas. Yang selanjutnya, riwayat penyakit sekarang. 2 hari yang lalu, klien mengeluh panas, mual-mual dan nyeri di bagian perut oleh keluarga. Klien dibawa ke dokter oleh keluarga. Kemudian dokter memberikan rujukan ke RSUD Bangkinang. Klien mengatakan sebelumnya belum pernah mengalami penyakit yang sama. Selanjutnya, data fokus. Pada data subjektif. Yang pertama, klien mengatakan sering panas pada malam hari. Yang kedua, panasnya hilang timbul. Yang ketiga, panasnya disertai dengan keringat. Data objektifnya, yang pertama, kulit klien terasa hangat. Yang kedua, tanda-tanda vital, suhu 37,8 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, tekanan darah 120 kali 80. Maaf, maksud saya tekanan darah 120 per 80. RR 23 kali per menit. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Data fokus, data subjektif. Klien mengatakan badan terasa panas hingga panas hilang dan timbul kembali dan disertai dengan keringat. Data objektif, kulit klien terasa hangat. Tanda-tanda vital, suhu 37,8 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, tekanan darah 120 per 80, dan RR 23 kali per menit. Diagnosa keperawatan, hipotermia berhubungan dengan penyakit tipoid. Etiologi, Salmonella typhosa masuk ke saluran cerna, kemudian diserap di usus halus. Bakteri masuk melalui aliran darah menyebabkan endotoksin. Peningkatan leukosit menyebabkan hipotermia. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Diagnosanya yaitu hipotermia berhubungan dengan proses penyakit. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 7 jam, diharapkan masalah klien teratasi dengan kriteria hasil suhu tubuh dalam batas normal. Selanjutnya, yang pertama, anjurkan kepada keluarga untuk mengkompres hangat. Yang kedua, anjurkan kepada klien untuk minum yang banyak. Yang ketiga, pantau suhu tubuh klien. Yang keempat, anjurkan klien untuk mengganti baju yang lebih tipis. Yang kelima, kolaborasi dengan tim medis, pemberian terapi farmakologik, obat antipiretik. Rasionalnya, yang pertama, kompres hangat
dapat mempercepat penurunan suhu tubuh klien. Yang kedua, minum yang banyak dapat mencegah dehidrasi. Yang ketiga, mengetahui perubahan suhu pasien. Yang keempat, pasien baju yang tipis dapat menyerap keringat lebih banyak. Yang kelima, terapi farmakologik antipyretik untuk menurunkan panas. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan. Yang pertama menganjurkan kepada keluarga untuk mengkompres hangat. Yang kedua, menganjurkan klien untuk minum yang banyak. Yang ketiga, memantau suhu tubuh klien. Yang keempat, menganjurkan klien untuk memakai baju yang tipis. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan tim medis pemberian obat antipyretik. Respon. Yang pertama, DS. Klien mengatakan setelah dilakukan kompres, panasnya sedikit berkurang. DO, akral hangat. Yang kedua, DS. Klien mengatakan baru saja minum air sebanyak 600 ml. DO, tidak diketahui atau tidak ada. Yang ketiga, DS. Klien mengatakan panasnya sedikit berkurang. DO, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Yang keempat, DS. Klien mengatakan baju yang tipis lebih membuatnya nyaman. DO, klien tampak memakai baju yang tipis. 5. DS, tidak ada. DO, pemberian IVFD paracetamol. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Catatan perkembangan. S. Klien mengatakan panasnya sedikit berkurang. O. Akral hangat. TTV. Suhu 37 derajat Celcius, nadi 38 kali per menit, tekanan darah 120/70, RR 23 kali per menit. A-nya, masalah hipertermia teratasi sebagian ditandai dengan adanya penurunan suhu sebelum dilakukan tindakan 37,8 derajat Celcius dan setelah dilakukan tindakan 37 derajat Celcius. Yang B-nya, lanjutkan intervensi. Selanjutnya kita masuk yang A, pemasangan cooler blanket. Yang B, pemasangan warmer blanket. A. Pemasangan cooler blanket. Pemberian tindakan keperawatan cooler blanket sering kali digunakan untuk meredakan perdarahan dengan cara mengkonstriksi pembuluh darah, meredakan inflamasi dengan vasokonstriksi, dan meredakan nyeri dengan memperlambat kecepatan konduksi saraf, menyebabkan mati rasa, dan bekerja sebagai counterirritant. Tujuan cooler blanket. Yang pertama, membantu menurunkan suhu tubuh. Yang kedua, mengurangi rasa sakit atau nyeri. Yang ketiga, membantu mengurangi perdarahan. Yang keempat, membatasi peradangan. Selanjutnya, indikasi. Indikasi yang pertama, pasien yang suhunya tinggi. Yang kedua, pasien perdarahan hebat. Yang ketiga, pasien yang kesakitan. Selanjutnya, persiapan alat. Alat yang pertama ada bengkok, yang kedua kantong es, yang ketiga sarung pelindung. Bahannya, yang pertama potongan es secukupnya dalam wadah, 2 kasa gulung, 3 plester, 4 larutan klorin 0,5%. Perlengkapan, baki dan alas, 2 perlak kecil atau handuk kecil dan alas, yang ketiga tempat cuci tangan, yang keempat sarung tangan, yang kelima alat tulis dan buku catatan, keenam tempat sampah basah, tempat sampah kering, dan baskom. Selanjutnya, persiapan pasien atau klien. Yang pertama, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, menjaga privasi klien. Selanjutnya, prosedur kerja cooler blanket. Yang A, tahap pra-interaksi. Kajian yang pertama, kemampuan klien untuk mengenali kapan rasa dapat menyebabkan cedera. Yang kedua, kaji apakah klien menyadari rasa dingin untuk jaringan tubuh. Yang ketiga, area yang diberikan selimut dingin dengan adanya edema, memar, kemerahan,
lesi terbuka, dan perdarahan. Status sirkulasi atau warna, suhu, dan sensasi. Jaringan yang terasa dingin, berwarna pucat atau kebiruan, dan kurangnya sensasi atau mati rasa mengidentifikasikan kerusakan sirkulasi. Selanjutnya, tahap orientasi. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, memberikan kesempatan klien atau pasien untuk bertanya. C. Tahap kerja. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, sebelum dimasukkan ke dalam kantong es, kemudian isi alat dengan keping es sebanyak setengah hingga 2/3 kantong. Yang keempat, keluarkan udara yang berlebihan dengan menepuk atau memelintir alat. Yang kelima, pasang tutup kantong atau kolar es dengan kuat. Selanjutnya, pertahankan alat tersebut pada tempatnya dengan menggunakan kasa gulung, pengikat, atau handuk fiksasi dengan plester sesuai kebutuhan. Selanjutnya, mencuci tangan di bawah air mengalir. Selanjutnya, memasang perlak dan alasnya. Selanjutnya, mendekatkan alat dan bahan, memasang sarung tangan atau handscoon, memasang kompres pada bagian tubuh yang memerlukan dan hanya pada jangka waktu yang telah ditentukan guna menghindari efek yang membahayakan dari kompres dingin yang berkepanjangan. Selanjutnya, membereskan alat jika telah selesai dan merendam sarung tangan dalam larutan klorin dan mencuci tangan. Selanjutnya, D. Tahap terminasi. Evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi respon klien terhadap tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, mengevaluasi kenyamanan pasien setelah dilakukan tindakan selimut dingin atau cooler blanket. Selanjutnya, dokumentasi. Mencatat respon klien terhadap pemindahan yang telah dilakukan. Mencatat kenyamanan posisi pasien setelah dilakukan pemberian selimut pendingin atau cooler blanket. Selanjutnya, yang B. Pemasakan warmer blanket. Warmer blanket atau selimut penghangat digunakan untuk menghangatkan tubuh pasien ketika mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis oleh dingin. Prosedur kerja warmer blanket. Yang pertama, yang A, tahap pra-interaksi, kaji. Yang pertama, kemampuan klien untuk mengenali kapan rasa dapat menyebabkan cedera. Kaji apakah klien menyadari rasa panas untuk jaringan tubuh. Yang kedua, tingkat kesadaran dan kondisi fisik umum klien. Klien yang sangat muda, sangat tua, tidak sadar, atau yang lemah dapat menoleransi dingin dengan baik. Yang ketiga, tingkat ketidaknyamanan dan rentang pergerakan sendi jika spasme otot atau nyeri. Yang terakhir, yang keempat, denyut nadi, pernapasan, dan tekanan darah. Faktor ini penting dikaji sebelum tindakan diberikan pada area tubuh yang luas. Selanjutnya, tahap orientasi. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Yang kedua, memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. Selanjutnya, C. Tahap kerja. Tahap kerja yang pertama, mencuci tangan, menganjurkan pasien untuk berbaring, memeriksa tanda-tanda vital, mendekatkan peralatan di dekat pasien, memastikan bahwa peralatan dalam kondisi yang baik. Ikuti petunjuk untuk menyiapkan peralatan, menempatkan selimut hipotermia di tempat tidur pasien, dan menutupi dengan selembaran selimut, kemudian menghubungkan selimut di mesin. Selanjutnya, jika tersedia, masukkan probe dubur suhu minimal 2 inci atau 5 cm dan tape pada bagian belakang pasien. Mengatur mesin ke temperatur yang diinginkan. Menilai suhu pasien setiap 15-30 menit. Selanjutnya, mematikan mesin ketika suhu pasien ada dalam 1 atau 2 degrees dari suhu yang diinginkan. Secara berkala, nilai suhu pasien menggunakan termometer
Selanjutnya mengamati tanda kemerahan kulit atau iritasi pada kulit. Selanjutnya mengamati posisi pasien untuk kenyamanan dan mengubah setiap 1-2 kali. Selanjutnya tahap terminasi. Yang pertama evaluasi. Yang pertama mengevaluasi respon klien terhadap tindakan yang telah dilakukan. Mengevaluasi kenyamanan pasien setelah dilakukan tindakan selimut hangat atau warm blanket. Dokumentasi. Yang pertama mencatat respon klien terhadap pemindahan yang telah dilakukan. 2. Mencatat kenyamanan posisi pasien setelah dilakukan pemberian selimut hangat atau warm blanket. Baik, kita masuk dalam sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah indikasi yang membedakan dalam pemberian warm blanket dengan cooler blanket dari Fitria? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi hipotermia dan hipertermia pada ibu hamil? Pertanyaan dari Isnaini Asli Kinanti. Pertanyaan ketiga, apakah saat kita demam harus langsung diberikan obat? Pertanyaan dari Lala Narwiana. Yang keempat, pemberian cooler blanket juga bisa dilakukan untuk apa saja? Pertanyaan dari Nanang Fadli. Yang kelima, mengapa ketika tubuh panas atau demam kita malah kedinginan? Pertanyaan dari Raski Izanul Sabli. Baik, jawaban dari pertanyaan yang pertama, indikasi pasien yang diberikan cooler blanket. Yang pertama, pasien yang suhunya tinggi. Yang kedua, pasien perdarahan hebat. Yang ketiga, pasien yang kesakitan. Dan indikasi pada pasien yang diberikan warmer blanket, yang pertama, pasien yang suhu tubuhnya rendah. Yang kedua, pasien yang trauma. Ketiga, pasien yang terpapar suhu dingin. Baik, jawaban dari pertanyaan yang kedua, pencegahan untuk hipotermia. Lakukan 4 cara berikut. Yang pertama, gunakan pakaian dan selimut tebal. Yang kedua, lepaskan pakaian yang basah jika kondisinya karena kehujanan atau habis berendam dengan pakaian tersebut. Yang ketiga, beristirahat di ruangan yang hangat dan tertutup. Yang keempat, konsumsi minuman dan makanan yang hangat. Untuk hipertermia pada ibu hamil, yang pertama, minum air putih. Penyebab hipertermia saat ibu hamil bisa dihindari apabila ibu minum air pada interval waktu yang tepat, bahkan jika tidak merasa haus. Asupan air yang cukup memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti menghilangkan racun dari tubuh, meningkatkan tingkat energi, fungsi otak, dan menghindari dehidrasi dalam tubuh dan membuat tubuh tetap dingin. Yang kedua, hindari ketegangan fisik berlebih. Hindari latihan atau berolahraga dengan intensitas tinggi selama kehamilan. Tidak hanya berolahraga sejenis aktivitas berat seperti membawa beban dan pekerjaan rumah tangga dan lainnya maupun harus dihindari. Yang ketiga, hindari keluar ruangan. Hindari berjalan-jalan sore dan malam hari karena dapat menyebabkan sengatan matahari hingga hipotermia saat ibu hamil. Lebih baik tinggal di dalam ruangan atau berpergian dengan aman tanpa terkena panas yang terlalu lama. Yang keempat, gunakan pakaian yang nyaman. Hindari mengenakan pakaian yang terlalu tebal selama kehamilan. Pakailah pakaian yang nyaman, longgar, ringan, serta memudahkan pori-pori kulit untuk bernapas, terutama di saat siang hari. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Sebetulnya, demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan bakteri dan virus. Para ahli yakin tubuh dapat lebih efektif melawan infeksi jika suhunya naik. Nah, jika perilaku anak tidak berubah, yakni tetap aktif bermain dan tetap mau minum serta makan, orang tua tidak perlu langsung memberikannya obat penurun panas. Biarkan tubuhnya bekerja secara alami. Konkretnya, jika suhu tubuh di atas normal tapi belum demam di antara 37,5 sampai 38 derajat Celcius alias sumeng, anak tak perlu diberi obat penurun panas. Cukup dengan membuatnya nyaman dalam ruangan bersuhu normal dan pakaian yang biasa dan minuman yang banyak. Sedangkan bila suhu tubuh sudah naik di atas 38 derajat Celcius, berikan obat penurun panas dalam bentuk drops sesuai dosisnya.
Tentu lebih baik bila konsultasi dulu pada dokter. Ada dua kelompok obat yang disarankan, yaitu ibuprofen dan acetaminophen atau paracetamol. Acetaminophen dapat diulang setiap 4 jam sekali dan ibuprofen 6 jam sekali bila suhu tubuh tetap masih tinggi. Penting pula diperhatikan untuk mengatasi demam pada bayi. Jangan memberikan dua obat sekaligus maupun obat penurun demam yang merupakan kombinasi acetaminophen dan ibuprofen. Obat pereda demam sebenarnya hanya bekerja menurunkan suhu tubuh untuk sementara waktu, sebab obat ini tidak mematikan bibit-bibit penyakit yang menyebabkan infeksi. Jadi jangan heran kalau suhu si kecil naik lagi, itu karena infeksinya belum benar-benar sembuh. Gejala ini bisa terjadi paling lama dalam 2-3 hari. Infeksinya sendiri seperti influenza bisa berlangsung 5-7 hari. Baik, selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang keempat. Pemberian cooler blanket juga dapat digunakan untuk meredakan perdarahan dengan cara mengkonstriksi pembuluh darah, meredakan inflamasi dengan vasokonstriksi, dan meredakan nyeri dengan memperlambat kecepatan konduksi saraf, menyebabkan mati rasa dan bekerja sebagai counterirritant. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Saat kita demam, suhu tubuh kita akan lebih tinggi dari suhu lingkungan sekitar. Suhu lingkungan yang lebih rendah ini menyebabkan kita merasakan kedinginan, dan otak kita memberikan perintah untuk menggerakkan otak di bawah kulit yang kedinginan, sehingga tubuh kita menggigil. Meskipun tubuh kita merasa kedinginan, kita tidak boleh memakai selimut atau jaket yang tebal karena dapat menghambat proses penstabilan suhu tubuh. Ketika demam, tubuh kita akan berusaha untuk menyetarakan suhu tubuh dan suhu lingkungan dengan cara mengeluarkan panas melalui kulit. Jika kita menggunakan jaket atau selimut yang tebal, maka pengeluaran panas ini akan terhambat dan menyebabkan suhu tubuh tidak kunjung turun. Ketika demam, pertolongan pertama yang harus diberikan adalah mengompres dengan air hangat dan memperbanyak minum air agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Jangan mengompres menggunakan alkohol atau uap alkohol, dapat berbahaya jika terhirup. Jangan pula menggunakan air es karena perbedaan suhu yang terlalu tinggi antara suhu tubuh dan air es dapat menyebabkan tubuh semakin menggigil. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.